Kali ini kita coba membuat beberapa trik jumper dengan menggunakan skema dari handphone Nokia N73 dan juga memakai program Photoshop. Photoshop ini bisa versi berapa aja karena cuma digunakan untuk sebagai editing layout. Jadi di sini kita akan membuat trik jumper untuk dua buah kasus yang berbeda. Kasus pertama adalah putusnya jalur data pada bagian konektor LCD atau bisa jalur data pada bagian kamera. Lebih baik kita bikin di jalur data pada kamera karena untuk bagian LCD itu biasanya dia langsung masuk ke EMIF. Jadi EMIF itu bukan penjamperan tapi langsung memang kita ganti EMIF-nya. Jadi di sini pada Nokia N73 saya akan coba membuat trik jumper pada bagian kamera. Di sini kita udah punya skema Nokia N73, sekarang kita cari bagian kamera. Di sini tertera main kamera konektor pada skema. Di mesinnya seperti apa? Bentar ya, kita cari. Di sini tertera X6523. Kita cari di sini X6523. Nah, ini dia. Di sini kita bisa tahu di sini ada titik awal, titik kaki. Berarti di sini adalah kaki 1. Dan mutarnya pada kaki mutarnya searah jarum jam. Berarti dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai seterusnya. Jadi cara mengukurnya, jika di sini titik satunya, maka dia searah jarum jam. 1, 2-nya ke arah sini sampai seterusnya mutar. Misalnya 24 kaki, berarti di sini kaki 1, di sini 12, di sini 13, di sini 24. Jika kaki satunya di sini, berarti dia mutarnya terbalik dari jarum jam. Berarti dia mutarnya ke kiri. Jadi misalnya dia 24 kaki, dia di sini kaki 1, 12-nya di sini, 13 di sini, 24 di sini. Dan sekarang kita fokus ke skema ini. Di sini tertera di sini adalah kaki 1. Jadi di sini kita buka skemanya, kita cari edit search X 6523. Kita enter, cari. X6523. Nih, pada koordinat B16 warna putih. B16. Nah, di sini yang bawah ini adalah posisi penempatan komponen atau layout komponen, yang di atas ini adalah skemanya. Nah, ini dia. Di sini kita bisa lihat di sini terdapat 24 kaki. Jadi kita bisa bandingkan dengan bentuk dari gambar yang di mesin. Berarti di sini patokannya adalah 24 kaki dibagi 2, karena di sebelah sini 1, di sebelah sini 1. Otomatis setiap sisi di sini ada 12 kaki. Nah, sekarang yang jadi persoalan, anggap di sini putus jalur pada jalur nomor 20. Berarti kalau kita hitung, ini adalah jalur nomor 20. Kita anggap dia putus jalur. Sekarang kita cari kaki 20 berada di mana.
Kalau di sini 1, 12-nya di sini, 13, 14, 15, 16. Jadi kita urutkan aja. Nah, lihat di sini. Di sini adalah kaki 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, kaki 20 ini putus. Kita anggap putus. Bagaimana cara menjumpernya dan kemana kita mau menjumper? Kita balik lagi ke skemanya. Di sini tertera jelas kaki 20 dia masuk ke sebuah kapasitor, yaitu kapasitor C7546. Jadi sesudah masuk ke kapasitor, dia masuk lagi ke sebuah resistor yang berukuran 100 ohm. Baru masuk ke IC kamera. Di sini tertera kamera akselerator. Jadi ini adalah IC untuk pengolahan kamera, baik dari foto, video, semua diolah di IC ini. Jadi kalau misalnya di kaki 20 ini putus, kemana kita bisa menjumper? Kita tinggal pilih, kita mau menjumper ke kaki kapasitor atau mau ke kaki resistor. Di sini lihat, ini adalah jalur seri. Karena di sini ada resistor, ini lebih memudahkan kita. Karena resistor di sini terpasang seri, tidak ada salah satu kakinya yang terhubung ke ground. Jadi untuk menjumper kita tidak perlu untuk mencari di mana kaki positif, di mana kaki negatif. Karena yang namanya menjumper jalur data harus pada kaki komponen yang positif. Jangan pernah ke kaki komponen yang negatif. Itu malah mengakibatkan handphone tambah parah. Karena di sini ada satu komponen yang terpasang seri, di sini resistor terpasang seri. Jadi lebih simpelnya kita langsung jumper dari kaki konektor yang nomor 20 menuju ke R6599. Jadi di sini lihat resistor ini terpasang seri dan ukuran resistor ini juga sangat kecil, 100 ohm. Jadi ibarat tanpa dipasang resistor pun jalur ini bisa langsung kita satukan. Jadi hambatannya memang sangat-sangat kecil. Sementara kalau kita jumper pada kaki kapasitor, kita harus mencari dulu mana kaki kapasitor positif, mana kaki kapasitor negatif. Itu memakan waktu yang lebih lama lagi. Jadi lebih baik kita jumper ke resistor ini yang terpasang seri tanpa harus mengukur kaki negatif. Sekarang kita cari di mana posisinya. R6599. Di sini R6599 tertera di koordinat C12 warna putih. Kita cari, ini warna putih adalah bottom, warna abu-abu adalah top atau atas. Dia berada di warna putih. Bagian C12 R6599. Kita cari C12. C di sini kita urutkan sampai ke 12, berarti di sini koordinatnya. Sekarang sudah dapat R6599 berada di sebelah konektor keypad. Ini adalah konektor keypad untuk N73. Ini adalah konektor LCD untuk Nokia N73. Ini adalah konektor kamera. Ini konektor joystick. Tunggu. Kamera depan nih kalau nggak salah. Jadi dia posisi R6599 berada di sebelah konektor keypad. Sekarang kita lihat di bentuk mesinnya. Tadi di sini kita tahu dia putus di kaki 20 dan menuju ke R6599. Dan R6599 berada di sebelah konektor keypad. Di sini bentuk skemanya. Kalau mau tahu bentuk aslinya tinggal kita arahkan ke atas, kita geser ke atas. Nah, ini konektor LCD, ini konektor keypad. Berarti
R6599 itu ada di sekitar sini. Kita samakan bentuknya dengan hasil yang dicari tadi. Posisinya di sebelah transistor, berarti ini adalah transistor dan ini adalah R6599. Jadi dari sini kita sudah tahu kita harus jumpernya dari sini, kaki nomor 20, ini kaki 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 dari sini menuju ke R6599. Baik mau kaki yang ini atau kaki yang ini itu sama saja. Karena kalau kita lihat dari bentuk skemanya, di sini resistor ini terpasang seri dan ukurannya di bawah 1 kilo ohm. Jadi mau kita jumper ke sini atau ke sini itu sama saja. Jadi sekarang enaknya kita jumper dari nomor 20 ini. Nah, dari sini menuju ke sini saja langsung. Dan gimana cara membuat bentuk jumperannya pada Photoshop? Nah, sekarang kita harus pahami dulu, kita harus ingat kaki 20 nyambungnya ke resistor ini. Itu yang harus kita ingat. Jadi sekarang kita tinggal mengambil bentuk gambarnya. Contoh di sini aku ambil seperti ini aja, sebesar ini. Ini kita close dulu. Nah, seperti ini. Kita tekan tombol print screen yang terdapat pada keyboard. Tekan print screen, masuk ke program pengolah gambar seperti Microsoft Paint boleh, Corel Draw boleh, Photoshop boleh. Contoh di sini kita ambil Photoshop. Oke, sudah keluar Photoshop, tekan Ctrl N untuk new. Di sini ada bagian resolusi. Resolusi ini kita besarkan jadi 300. Kita klik OK. Tekan Ctrl V. Ctrl V itu apa? Itu paste. Sekarang kita ambil gambar handphonenya aja, mesinnya yang kita butuhkan. Sementara yang kita butuhkan itu cuma segini. Kita Ctrl C lagi. Ambil file new, kita ambil di sini international paper, ambil A4, oke, Ctrl V. Yang ini kita close aja. Nah, di sini karena tampilannya sangat kecil, kita bisa menekan Ctrl T untuk free transform. Tahan tombol shift, kita tarik dia ke bawah. Sekarang enter. Nah, di sini kalau di atas ini bisa kita taruh bentuk skemanya. Tapi lebih baik karena bentuk skemanya di sini memanjang ke bawah, maka tampilannya pun kalau bisa kita juga seperti landscape. Jadi di pada Photoshop ini kita rubah ini portrait tegak ke atas menjadi ke samping. Image rotasi kanvas, ambil 90 cw. Di sini gambarnya juga terbalik. Jadi kita ambil layer ini, kita seleksi layernya, edit, transform, flip atau rotasi 90 cw. Cw adalah searah jarum jam, ccw kebalikan jarum jam. Contoh di sini aku ambil 90%, 90 derajat kebalikan dari jarum jam. Nah, dia jadi berdiri. Kita geser sedikit. Nah, di bagian yang kosong ini bisa kita tambahkan untuk skemanya. Jadi kita buka lagi PDF-nya.
kita besarkan seperti ini. Nah, bagian ini kita print screen, tekan tombol print screen pada keyboard, masuk lagi ke Photoshop, tekan Ctrl N, new, pixel ganti jadi 300, oke, Ctrl V. Nah, skema ini kita copy bagian yang penting aja. Kemana aja? Bagian kamera. Bagian kamera hanya terdiri dari ini, mulai dari sini, ini diambil, nah ini diambil, yang ini tidak diambil. Kita hanya fokus ke bagian kamera saja. Ctrl C, copy, ini close. Ctrl V di sini, pastikan di sini. Tinggal kita perbesar. Nah, seperti itu. Enter. Jika merasa kurang jelas, tekan Ctrl M. Ingat, harus pada layer yang kita seleksi. Di sini kita seleksi bagian skema, tekan Ctrl M. Enggak mau nih Ctrl M. Atau image adjustment level. Di sini bisa kita tambahkan tingkat cerah atau gelapnya, jadi lebih jelas. Nah, seperti ini. Oke kan? Di sini kita tahu pada bagian sini kita beri tanda di sini adalah kaki satunya. Jadi kita tulis di sini angka 1. Kita tebalkan, ambil bol, kita kecilkan sedikit, Ctrl T, kecilkan, enter, kita taruh dia di sini. Kita kasih efek layer, kita kasih stroke di luarnya. Tapi sebelumnya ini belum bisa di stroke. Untuk ngasih garis luarnya biar lebih jelas, kita seleksi dulu semua. Di sini 1, berarti di sini adalah kaki 12. Di sini 12. Kita copy lagi, tahan tombol Alt, klik di bagian 12 ini, tarik ke bawah. Tinggal kita ganti namanya menjadi, nomornya menjadi 13. Tahan Alt lagi, tarik lagi ke sini menjadi 24. Nah, jadi di sini kita memberi nomor-nomor seperti ini biar lebih gampang dalam menentukan mana kakinya. Sekarang semua nomor di layar ini kita seleksi dengan menekan Ctrl, tetap tahan Ctrl, tekan E atau Ctrl E untuk menyatukan. Nah, di sini baru kita bisa ngasih mereka garis pinggir. Edit, stroke. Garis pinggir kasih warna putih. Ketebalan kasih 3. Oke. Jika terlalu tebal, kurangi lagi. Ctrl Z terlebih dahulu, undo. Edit, stroke. Di sini tertera lokasi yang mau di stroke. Di dalam, di tengah, atau di luar. Kita ambil di luar. Di sini menjadi 2. Oke. Nah, seperti itu. Jadi angkanya pun kelihatan jelas dan jalurnya kelihatan jelas. Di sini kita kasih, kita taunya yang putus itu jalur 20, sekarang tinggal kita bikin jalurnya. Nomor 20 itu yang mana?
Ini 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, yang ini tinggal kita beri garis. Ambil line tool. Dari sini. Nah, dari sini kita tarik garis. Seperti ini aja dulu. Oke. Sekarang ini klik kanan di layer ini, ambil rasterize. Nah, di sini jadi shape, ambil new layer, tahan kontrol, klik pada bagian ini garis tadi, tekan Ctrl E untuk menyatukan. Otomatis dia menjadi layer baku. Sekarang kita tekan Ctrl T transform. Kita besarkan garisnya sedikit. Seperti ini. Nah, seperti itu. Di sini garisnya warna putih. Gimana cara merubahnya jadi warna kuning? Tinggal kita delete, kita ulangi. Tapi sebelum kita bikin garis, warna di sini kita kasih dulu. Seperti warna kuning misalnya. Baru kita ambil bagian garis. Sekarang kita mau jumper dia dari sini menuju ke sini. Jadi kita besarkan dulu sebentar. Kaki 20. Klik garis. Nah, yang ini. Oke. Sekarang ambil new layer, tekan Ctrl, klik pada bagian shape ini, tekan Ctrl E. Ctrl T untuk transform, memperbesar. Enter. Nah, dari sini kita udah bisa kelihatan jalurnya kemana. Jalurnya belum menyatu ke bagian ini. Sekarang kita tekan Ctrl T lagi, kita tarik dia ke bawah, memanjang. Nah, sampai di sini, enter. Sekarang garis ini kita duplikat. Klik di tahan ALT, tarik. Ingat, posisi harus tetap pada layar garis. Sekarang tekan Ctrl T, beri sudut kemiringan seperti ini, enter. Nah, tinggal kita sambungkan aja dia. Nah, kita sambungkan seperti ini. Ini terus sisanya ini kita delete aja, hapus. Sekarang antara garis atas sama garis bawah ini kita satukan. Tahan kontrol, layar 3, layar 3 copy, Ctrl E, nyatu. Lihat, sekarang garis ini sudah menyatu. Nah, sekarang jumperan sudah siap. Tinggal disimpan. Sebelum disimpan diberi nama dulu. N73 kamera Waze. Waze ini singkatan dari apa? Waze ini adalah jalur. Di sini kita cuma membuat satu jalur. Jadi kalau mau lebih lengkap, tinggal bikin jalur-jalur selanjutnya. Dan bedakan antara warna jalur A dengan jalur B. Jadi misalnya di sini kaki 20 warna kuning, kaki 20 sini kaki 20 warna kuning. Jadi kalau misalnya kita mau bikin jumperan lagi, contoh pada kaki nomor 5 itu bikin warnanya merah, kaki nomor 4 bikin warnanya biru. Jadi itu tergantung kita. Yang tidak bisa dibikin jalurnya kalau dia masuk ke dalam bagian IC. Kita tidak bisa menjumper di dalam IC. Jadi kalau memang jalur yang masuk ke dalam IC yang putus tanpa singgah dulu di komponen seperti transistor, resistor, itu tidak bisa dijumper. Otomatis mau nggak mau fitur itu tidak bisa dipakai.
kalau memang jalurnya yang putus. Tapi kalau memang IC-nya yang rusak, tinggal diganti IC-nya. Tapi kalau memang udah diganti IC tetap bermasalah, berarti jalurnya putus di tengah jalan dan itu tidak bisa dijumper. Jadi di sini dicontohkan cuma satu jalur, tinggal bikin jalur yang lain. Cara bikinnya sama seperti cara bikin jalur yang pertama ini. Jadi untuk tutorial gimana cara jumper menentukan kaki itu sebetulnya mudah, hanya tinggal kita pahami aja pembacaan jalurnya itu gimana. Nah di sini tinggal kita simpan untuk koleksi. Jadi suatu saat masuk handphone kita sudah punya koleksi. Misalnya masuk handphone M73 kamera, kita udah nggak capek-capek lagi untuk membuka skema, melihat satu persatu. Kita udah ngukur pada bagian konektor kamera ini, kita udah ukur. Misalnya kedapatan putus jalur di kaki nomor 18. Kalau misalnya kita belum buat yang trik kayak gini, kita harus buka skema, ngurutkan lagi satu-satu kemana perginya. Tapi kalau udah kita bikin seperti ini semuanya, mulai dari kerusakan speaker, mic, loudspeaker, vibra, atau yang lain-lain, udah kita bikin jalurnya semua. Jadi suatu saat masuk handphone kita udah nggak repot baca skema, mencari kemana arah jalurnya, karena kita udah punya jalurnya yang kita buat sebelumnya untuk persiapan. Contohnya seperti ini, sekarang kita buat seperti ini. Besok-besok dapat kasus, pas pula kerusakannya pada jalur nomor 20, kita udah punya jalurnya, kemana dia perginya. Jadi kerja kita lebih cepat, kita tinggal langsung menjumper ke sini. Karena kita udah ngukur, putusnya di situ. Kita udah nggak perlu nengok skema, tinggal buka trik jumpernya. Jadi di sini memang bukan harus satu aja. Kalau bisa semua jalur ini dilengkapi kemana arah perginya. Apakah dari sini masuk ke resistor, kapasitor dulu, baru masuk ke IC, itu harus dibuat. Jadi untuk mempermudah, begitu juga untuk handphone-handphone yang lainnya seperti BlackBerry, Samsung dan lain-lain. Kalau bisa ada waktu luang, kita buat, kita simpan. Jadi besok ada masuk handphone kerusakannya seperti itu, kita udah nggak repot baca skema dari A sampai Z, nentukan kemana perginya, di mana letak komponennya, udah nggak repot lagi. Nah, jadi sampai di sini semoga bisa dipahami. Untuk selanjutnya, cara membuat ini, trik jumper ini, menggunakan Photoshop, menggunakan Corel bagi yang bisa memakai Corel, atau bagi yang nggak bisa pakai Photoshop sama Corel, bisa menggunakan Microsoft Paint bawaan dari Windows. Jadi untuk tutorial cara membuat jalur saya sudahi sampai di sini dulu.